Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsyandi Sandiuda, Fakultas Hukum Semester 3 Universitas Juanda. Pada pertemuan kedua kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu tindak pidana yang diberikan oleh Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SMH dengan asisten dosennya Dr. Muhammad Rendi Aridayandi. Yang pertama, ini adalah istilah. Istilah itu lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lainnya. Alasannya, yang pertama itu dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Yang kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah TP dibanding perbuatan pidana. Contoh, yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 2009 tentang pemberantasan narkotika. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan lain-lainnya. Yang kedua itu ada pengertian tindak pidana. Yang pertama, merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Lalu yang kedua, dilihat dari isinya sendiri. Dan perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana atau kriminal, responsibility atau criminal liability. Lalu yang terakhir, terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Lalu selanjutnya itu unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana itu ada unsur objektif, yaitu perbuatan atau kelakuan, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, unsur melawan hukum, unsur yang lain menentukan sikap tindak pidana, unsur yang memberatkan, dan unsur tambahan yang menentukan tindak pidana tersebut. Lalu ada unsur subjektif, yaitu ada kesengajaan, lalu ada niat, maksud dengan rencana terlebih dahulu, dan terakhir ada perasaan takut atau freeze. Lalu selanjutnya itu ada elemen atau unsur delik atau elemen van delik. Yang pertama itu tidak terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya. Lalu yang ketiga, harus dianggap dan diisyaratkan dalam setiap rumusan delik. Penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Lalu yang terakhir ada apabila hakim merasa ragu maka harus melepaskan. Lalu yang terakhir itu ada teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Cara merumuskan tindak pidana ada 3 cara, yaitu hanya memberikan nama yuridis, kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya, misalnya pasal 351, 297, 184 KUHP. Lalu yang kedua, hanya menentukan unsur-unsur tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya, misalnya pasal 281, 305 KUHP. Lalu yang terakhir, memberikan kualifikasi unsur-unsur serta nama yuridisnya, misal pasal 362, 372, 378 KUHP. Mungkin sekian dari saya penjelasan materi pada pertemuan kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.